Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda membaca sebuah buku yang membuat Anda berpikir berbeda? Sekarang coba bayangkan, buku itu tiba-tiba disita, hilang, dilarang, bukan karena salah, tapi karena dianggap berbahaya. Penghancuran buku adalah upaya paling halus, namun juga paling kejam untuk membunuh kebebasan berpikir. Begitulah kata Fernando Baez dalam bukunya Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Sejarah mencatat, setiap kali sebuah rezim ingin menguasai manusia, yang pertama kali serang bukan hanya tubuhnya, tapi pikirannya. Dan cara paling cepat untuk itu adalah menghancurkan buku, dari perpustakaan Alexandria yang dilalap api hingga Nazi Jerman yang membakar karya-karya yang dianggap berbahaya. Penghancuran buku selalu menjadi simbol pengekangan berpikir. Indonesia pun punya catatan panjang soal ini. Pada masa Orde Baru, banyak buku disita, dilarang beredar, dan pembacanya dicurigai hanya karena berusaha mencari kebenaran sejarah. Membaca bukan lagi sekedar kegiatan intelektual, namun bisa dianggap tindakan politik yang berbahaya. Fernando Baez menyatakan dan menegaskan, penghancuran buku bukan hanya soal kertas dan tinta yang hilang, tapi gagasan yang dibungkam, imajinasi yang dibatasi, dan pikiran masyarakat yang dikendalikan. Sayangnya, ini bukan sekedar sejarah. Baru-baru ini, penyitaan buku kembali terjadi di Indonesia. Alasannya klasik, konten dianggap bertentangan dengan paham tertentu, mengancam stabilitas, atau sekedar tidak sesuai dengan narasi resmi. Padahal, buku adalah ruang dialog, bukan vonis. Membacanya tidak otomatis membuat seseorang menjadi musuh negara. Di tengah gembar-gembor literasi, kita masih menyaksikan penyitaan buku. Seakan membungkam lembaran kertas bisa menghentikan laju gagasan. Padahal, sejarah membuktikan setiap kali sebuah buku dibakar atau disita, justru semakin banyak orang yang penasaran dan ingin tahu isinya. Pertanyaannya, sampai kapan bangsa ini hidup dalam ketakutan terhadap buku? Apakah kita rela mengulang pola lama di mana pengetahuan dibungkam, pikiran dikunci, dan generasi muda dibiarkan tumbuh tanpa kesempatan berdialog dengan sejarahnya sendiri? Mengingat sejarah penghancuran buku seperti yang diingatkan oleh Fernando Baez adalah mengingat bahaya terbesar hilangnya kemampuan bangsa untuk berpikir bebas, dan ketika buku-buku kembali disita hari ini, kita patut waspada. Sebab mungkin tanpa kita sadari, api yang dulu membakar perpustakaan dan lembar-lembar pengetahuan sedang menyala lagi. Bukan di luar sana, tapi di halaman rumah kita sendiri. Saya Athari Farhani, salam dari Moskow.